Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya lagi ada pengerjaan sambung rambut dengan cara kepang. Rambut customer aslinya pendek banget. Ini proses parting paling bawah belakang ya, parting yang pertama, dan disisakan bagian paling bawah. Dia rambutnya di saat diikat ke atas semua masih ketutup karena ini rambut customernya udah lumayan panjang lah, jadi bagian paling bawah disisain sedikit. Ini proses pemasangan kepang rambut sambung. Untuk warnanya sendiri ini customer udah bawa rambut dan memang warnanya sudah diombre ya, ujungnya warna blonde gitu, tadinya bekas warna grey, terus dikepang. Dan di setiap proses kepang selalu dijepit biar rambut kiri kanannya nggak ke bawah nempel di saat proses kepang. Ini rambut aslinya memang benar-benar pendek, tapi masih bisa untuk dilakukan proses sambungan dengan cara kepang. Kalau rambut pendek segini masih bisa untuk dikepang atau di ring juga udah bisa. Harus benar-benar telaten, kalau ngepang itu perlu waktu yang lumayan lama. Terus selalu digunting ujungnya, sisanya ya, sama karetnya juga. Ujung rambut yang ada lemnya itu dibuang biar rapi. Ini hasil setelah parting pertama belakang paling bawah. Warna rambutnya memang sudah customer bawa rambut udah ada warna ya, bukan kita yang warnain, kita hanya proses pemasangan sambungannya aja. Ini proses parting kedua. Setelah berjalan 30 menit kita udah ke parting kedua, ke atas ya, parting ketiga ini. Pokoknya dari bawah terus di partingnya harus yang lurus biar nanti di saat keramas, di saat catok atau blow jadi lebih mudah. Kalau partingnya nggak lurus nanti susunan rambutnya juga jadi kurang rapi. Dan jangan lupa rambutnya itu panjang pendeknya sebelum dipasang itu selalu disusun dulu, dipisahin panjang pendeknya. Kalau memang modelnya mau layer, kita pasang yang paling panjang. Kalau untuk pemasangannya yang rata, dipasang yang ukuran pendek dulu. Ini terus ke proses pemasangan kepang. Jadi setiap ngepang selalu dijepit ya, dipisahkan dengan jepit biar rambutnya itu lebih rapi dan nyangkut kiri kanan. Jadi harus jepitnya banyak, apalagi rambut aslinya itu yang banyak anak rambut, yang rambut pendek baru numbuh itu kalau nggak dijepit kiri kanan gitu, dipisahin, nanti nyangkut-nyangkut berantakan dan efeknya ke customernya sakit. Yang bikin sakit di sambungan itu setelah disambung kadang ada yang suka sakit itu di saat proses nyambungnya itu, pengambilan rambut aslinya nggak rapi kiri kanannya, jadi ada ke bawah gitu, jadi sakit. Kalau rapi kiri kanannya lebih nyaman, tapi kalau ngeganjel pasti ada, namanya juga rambut asli terus ditambah sambungan pasti ada perbedaan lah, mungkin sedikit nggak nyaman apalagi yang belum biasa.
Tapi kalau yang sudah biasa katanya nyaman-nyaman aja. Ini rambut jadi ambil secukupnya ya, jadi sama gitu setiap bagiannya dari bawah sampai atas. Itu kita hitung juga buat nyusunnya, pengambilannya. Jadi di saat kita memasang rambut harus selalu dihitung ada berapa helai jumlah rambut yang akan dipasang, biar nanti posisi pemasangannya pas antara belakangnya, samping kiri kanannya. Jadi nggak berat sebelah, nggak banyak sebelah atau banyak di belakang. Jadi posisinya pas. Setiap partingannya, setiap layernya itu penuh gitu rambutnya. Tapi kalau rambutnya yang udah panjang, posisi mau disambung itu nebelin, nggak mesti partingnya itu rapet, bisa diselang-seling, separting disambung, dilewatin, sambung lagi. Ini proses pemasangan penyambungan yang bagian atas, karena ini rambutnya kan pendek aslinya, jadi posisinya agak lebih ke atas. Kalau nggak ke atas pasti sedikit ada patah antara sambungan sama rambut aslinya, kurang menyatu. Jadi resiko harus mau agak ke atas. Berhubung dikepang, jadi nggak terlalu kelihatan karena turun. Kalau pemasangannya dengan ring terus terlalu dekat ke kulit kepala, biasanya suka kelihatan. Tapi bisa juga dengan ring dikepang dulu, terus pemasangannya pakai ring. Kalau ini prosesnya dikepang terus ikat karet. Kelebihannya dikepang ikat karet itu kuat, nggak ada yang lepas dari mulai pasang sampai nanti customer di servis kembali lah, dibongkar dipasang lagi gitu. Kalau dengan cara ring bisa aja jarak sebulan atau belum sebulan atau 2 bulan itu udah pada lepas, pasti ada aja yang lepas karena posisinya ring. Terus apalagi customernya yang suka sering di masker atau pemakaian conditioner, jadi kan rambut lebih licin, jadi kekuatannya hair extension yang ring mungkin bisa lebih berkurang, jadi cepet lepas gitu. Tapi kalau customernya yang jauh dari salon kami ya, mereka lebih memilih kepang karena nyaman, nggak ada yang lepas-lepas. Seandainya lepas pun ya nanti kalau pas servis aja gitu. Kalau kebayang kalau ring terus lepas-lepas, apalagi kiri kanan gitu udah mulai tipis, sudah apa mau ke salon jauh, karena customer nggak semuanya deket dengan lokasi salon kita, ada yang jaraknya jauh, jadi mereka lebih memilih ring, memilih kepang ikat karet. Dan karetnya ini memang benar-benar kuat ya, walaupun kena catok, terus kena kerjaan, panas hair dryer juga nggak meleleh. Terus ikatan simpulnya itu kuat juga, dia nggak melorot, nggak jadi lepas. Ini pemasangan di bagian samping, bagian atas. Di samping ini pemasangannya harus lebih hati-hati dan harus lebih rapi, karena kalau ada sedikit satu aja rambut yang nyangkut dari samping, nanti pasti lebih nggak nyaman, lebih sakit, biasanya seperti itu. Makanya jadi kalau posisi pengambilan rambut jangan sampai nggak rata gitu. Ini kan bentuknya itu kotak gitu ya, jadi kanan jadi lurus, jangan sampai ada yang ke bawah di luar partingan itu. Nantinya kalau seandainya pengambilannya antara sambungan ke sambungannya ada yang ke bawah kiri kanan, nanti itu biasanya kalau udah panjang itu yang cepat kusut. Karena setelah panjang kan seandainya rambutnya ada yang ke bawah dari sebelah, dari sampingnya gitu, setelah panjang ketarik itu yang bikin sakit dan cepat kusut.
Ini kenapa pemasangannya sampai ke hampir ke depan ya, di hampir depan telinga gitu di atas, karena ini rambutnya bagian depan pendek dan customer mau disambung sampai ke depan. Kalau untuk pemasangan bagian samping itu nggak mesti selalu harus seperti ini, tergantung ke permintaan customer juga. Ada yang mau sampai ke depan, tapi kita bilang kalau seandainya ke depan pasti kelihatan, tapi customer udah nggak apa-apa daripada patah. Nah itu, jadi kita pengerjaan kembali ke customer juga harus tahu dulu kalau dipasang sampai ke depan seperti ini, kalau enggak seperti ini. Jadi setelah selesainya enak. Seperti biasa digunting bagian ujung lem sama karet yang tersisa. Ujung lem ini tidak dibuang semua ya, jadi kita ikat di pas antara lem sama rambut. Jadi lemnya tuh disisakan sedikit, tetap ada bagian lemnya biar lebih kuat rambutnya. Jadi nggak terjadi rontok satu helai. Nah kalau nggak dibuang itu nggak nyaman banget tuh dibuangnya tuh. Jadi nggak dibuang semua, benar-benar lemnya masih ada gitu. Ini hasil akhir setelah pemasangan kita 2 jam setengah lah. Ini rambut warnanya customer udah warnain sendiri. Ini proses pencatokan, karena ini warnanya memang customernya warnanya mau di ombre. Kalau seandainya warnanya hitam, ini lebih menyatu lagi, jadi sama-sama hitam rambut sambungannya. Berhubung memang mau di ombre ya seperti ini hasilnya. Jadi warna aslinya hitam dan sambungannya bagian ujungnya warna blonde. Ini tadinya warna grey. Ini ke proses pencatokan. Proses pencatokan ini hanya menggunakan suhu 180 derajat karena rambut customer ini kondisinya ujungnya udah sedikit kering karena sering di color, di bleaching, ditemin gitu kan. Jadi nyatok juga harus disesuaikan dengan kondisi rambut. Walaupun rambutnya kaku kuat tapi udah kering, tetap gunakan suhu yang rendah aja biar rambutnya nggak tambah rusak. Proses pencatokan di bagian poni biasanya lebih baik ditarik ke belakang kalau tamunya memang poninya mau sedikit jambul gitu. Untuk poninya ini bukan kita yang potong, kita hanya proses hair extension dengan cara kepan, karena rambut customer ini sangat pendek dan memang mau jadi panjang. Ini hasilnya setelah selesai hair extension. Ini bagian belakang, samping kanan, samping kiri. Terima kasih sudah menonton.